Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nabila Asia dengan NIM 2403199. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program pengurutan data mahasiswa menggunakan bahasa C++. Nah, di sini pentingnya pengurutan data dalam pemrograman, yaitu sorting, yaitu mempercepat pencarian, meningkatkan efisiensi sistem, dan menjadi dasar banyak algoritma lanjutan. Nah, aplikasi sorting dalam kehidupan sehari-hari yaitu digunakan pada e-commerce, sistem akademik, aplikasi perbankan, dan juga pengelolaan database besar. Nah, relevansi dalam pengelolaan data mahasiswa seperti NIM dan IPK perlu diurutkan agar mudah diakses, dianalisis, dan juga dilaporkan. Nah, konteks organisasi data yaitu algoritma sorting yang tepat menentukan performa sistem dalam pengelolaan ribuan hingga jutaan data secara efisien. Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama, memahami konsep algoritma sorting dan cara kerja masing-masing metode pengurutan data secara teoritis. Yang kedua yaitu mengimplementasikan algoritma sorting, misal bubble, selection, insertion, sort menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang ketiga yaitu membandingkan efektivitas berbagai metode sorting berdasarkan kompleksitas waktu dan kondisi data. Nah, yang keempat yaitu menerapkan algoritma sorting pada pengelolaan data mahasiswa seperti NIM, nama, dan juga IPK. Adapun pengertian sorting yaitu definisi sorting. Sorting itu ada pengurutan adalah proses penyusunan elemen data dalam urutan tertentu, baik menaik maupun menurun berdasarkan nilai atau kunci tertentu. Nah, fungsinya pun dalam struktur data, sorting mempermudah pencarian data, meningkatkan efisiensi operasi, dan juga meningkatkan dasar banyak algoritma lanjutan dalam struktur data dan pemrograman. Nah, jenis urutan yaitu data diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar, misal 1, 3, 5, dan juga 8. Nah, descending data diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil, misal 8, 5, 3, 1. Nah, efisiensi algoritma yaitu pemilihan algoritma sorting yang tepat sangat berpengaruh pada performa pemrograman, terutama saat menangani data dalam jumlah besar. Kompleksitas waktu menjadi faktor kunci. Nah, jenis-jenis sorting yaitu ada bubble sort, habis itu ada insertion sort, selection sort, dan juga perbandingan konsep. Nah, bisa dilihat pada PPT yang nanti saya akan tampilkan. Nah, bubble sort itu membandingkan elemen-elemen berdekatan secara berulang dan menukarnya jika urutannya salah hingga seluruh data turut dengan sempurna. Adapun cara kerjanya yaitu membandingkan elemen berdekatan, tukar jika urutan salah, ulangi iterasi hingga semua elemen turut sempurna. Nah, contoh prosesnya itu 5381 menjadi 3518. Nah, kelebihannya itu mudah dipahami dan diimplementasikan. Kekurangannya itu kompleksitas waktu. Nah, selanjutnya yaitu ada selection sort. Nah, bekerja dengan mencari elemen terkecil dari array dan menukarnya ke posisi awal, lalu mengulangi proses untuk sisa elemen yang belum terurut. Nah, cara kerjanya itu cari elemen terkecil, tukar dengan posisi awal, ulangi untuk sisa array hingga terurut. Contohnya itu 64, 25, 12, 22 menjadi 12, 22, 25, dan 64 diurutkan secara ascending. Nah, kelebihan jumlah pertukaran minimal sederhana dan mudah dipahami. Kekurangan yaitu kompleksitas waktu tidak stabil untuk data dengan nilai sama. Nah, insertion sort yaitu menyisipkan elemen satu persatu ke posisi yang tepat dalam sub-array yang sudah terurut. Contohnya itu 12, 11, 13, 5 menjadi 5, 11, 12, 13. Nah, cara kerjanya itu ambil elemen satu persatu, sisipkan ke posisi tepat, geser elemen yang lebih besar ke kanan. Nah, contoh prosesnya itu bisa dilihat. Kelebihannya yaitu efisiensi untuk data hampir terurut, stabil, adaptif terhadap kondisi data. Nah, kekurangan kompleksitas waktu, lambat untuk data, acak berukuran besar. Adapun struktur data yaitu mahasiswa dalam C++ digunakan untuk menyimpan data mahasiswa secara terstruktur dalam satu tipe data yang terintegrasi. NIM atau string, nomor induk mahasiswa, identifier unik setiap mahasiswa yang digunakan sebagai kunci pengurutan data dalam program. Nama lengkap mahasiswa, menyimpan nama lengkap mahasiswa sebagai atribut deskriptif dalam struk mahasiswa. TTL, tempat tanggal lahir, menyimpan informasi tepat dan tanggal lahir mahasiswa sebagai data identitas pelengkap. IPK yaitu indeks prestasi kumulatif, nilai numerik desimal yang merepresentasikan prestasi akademik mahasiswa digunakan kriteria.
Nah, alur program itu yang pertama input data, itu kita masukkan data berupa NIM, nama, TTL, dan IPK. Kedua, pilih penggunaan metode. Selanjutnya yaitu ada proses sorting, yaitu algoritma mengurutkan data berdasarkan kriteria yang dipilih, NIM atau IPK secara ascending. Keempat yaitu tampilkan hasil, data mahasiswa yang telah terurut ditampilkan ke layar secara terstruktur dan juga rapi. Nah, contoh output bisa dilihat pada PPT. Nah, di sini sudah saya masukkan kode programnya, jadi sudah memasukkan output. Adapun contoh output yang akan saya masukkan itu bisa dilihat. Nah, di sini ada beberapa data yang akan saya masukkan, yaitu data 1, 2, dan juga 3.
Nah, perbandingannya bisa dilihat pada PPT juga. Nah, ini bubble sort yaitu kecepatannya oke, konsepnya kurang, kelebihannya oke. Selection sort yaitu kecepatan oke, konsepnya kurang, kelebihannya oke. Nah, insertion sort yaitu kelebihan oke. Nah, konsepnya sangat bagus dan juga kelebihannya oke. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Nah, berdasarkan yang pertama itu sorting adalah proses penting dalam pemrograman. Yang kedua, bubble selection dan insertion sort itu sangat berbeda. Nah, pemilihan algoritma bergantung kondisi data. Implementasi C++ memudahkan pengolahan data, kompleksitas ON kuadrat pada ketiga algoritma, efisiensi bergantung ukuran dan juga kondisi data. Nah, yang ketujuh yaitu memahami algoritma penting untuk programmer. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.